Gue persembahin podcast gue ini buat sahabat gue, Kelvin, sama Clara yang bentar lagi akan mau merit ya. Jadi di bulan Maret ini pasangan itu ada semacam pendampingan pelajaran persiapan pernikahan gitu. Ya, si Mbak ngomong WA ke gue, mohon doanya ya Mas ya supaya lagi masa-masa kursus di 2 tanggal itu semoga makin mantep. Dia bilang, wah minta doanya dia. Kenapa ya kalau lagi saat-saat seperti itu tuh orang masuk ke masa-masa tegang gitu dua ya. Tapi penasaran kan kalau misalnya mereka baru mau menjalani semacam kursus persiapan pernikahan gitu, semacam kursus persiapan pernikahan atau orang biasa nyebutnya MRT, membangun rumah tangga. MRT bukan MRT itu kereta ya, bukan, tapi membangun rumah tangga, MRT disingkat itu. Jadi sebenarnya dalam kursus persiapan pernikahan itu ada beberapa hal-hal yang perlu dibahas. Ada beberapa kata-kata kunci yang perlu disiapin memang untuk persiapan pernikahan sendiri gitu. Nah, sebagai contoh misalnya apa sih di dalam kursus itu yang paling akan sering diomongin, misalnya tema-tema apa aja yang diperluin untuk membangun sebuah keluarga baru gitu. Satu, biasanya komunikasi, kita bicara soal komunikasi. Jadi penting banget untuk pasangan itu yang berbeda otaknya, yang berbeda pikirannya, yang berbeda nafsunya, yang berbeda jalurnya gitu ya, itu mempelajari keterampilan komunikasi satu sama lain. Itu penting banget untuk memperkuat, karena gue juga ngalamin betapa sulitnya gue ketika baru mulai akhirnya mulai jadi satu rumah. Konfliknya malah makin gede bukan makin kecil gitu. Mungkin yang udah duluan, udah dari satu rumah, udah lebih gampang gitu. Kalau nggak bisa komunikasi jadinya susah gitu ya. Kedua, biasanya akan dibahas soal peran gender. Jadi peran gender ini sebenarnya membantu pasangan untuk memahami peran masing-masing dalam pernikahan. Jadi bagaimana mereka saling mendukung. Perasaan kadang-kadang tuh ntar kalau mau punya anak siapa yang jaga, siapa yang di rumah, ini mau kerja atau enggak, diributin soal itu biasanya. Itu biasanya ributnya di situ. Terus kemudian ketiga, lagi-lagi biasanya pasti soal uang, kebiasaan keuangan. Kebiasaan keuangan ini menentukan juga. Ini dari pengalaman gue sih belum banyak banget yang menurut gue gue sendiri juga belum puas mengenai topik keuangan, karena rata-rata hanya cuman cara ngebangun anggaran, terus membangun kebiasaan nabung yang baik, tapi benar-benar secara detailnya tuh kurang gitu ya. Secara detailnya tuh kurang. Lalu juga ada persiapan pernikahan kayak soal ya, tanggal, lokasi, gaun pengantin dan segala macamnya. Itu hal-hal kayak gitu ya. Lalu ada juga, coba gue dari catatan gue itu biasanya juga di dalamnya juga ada dibahas mengenai masalah keluarga dan hubungan. Bagaimana cara ngatasi masalah keluarga dan hubungan yang sehat dan harmonis, bagaimana caranya gitu ya. Terus kemudian ada seksualitas. Ini biasanya dibicarain mengenai seksualitas dan kesehatan seksual, supaya bagaimana cara membangun dan mempertahankan keintiman yang sehat dalam pernikahan. Yang terakhir dari catatan gue yaitu perencanaan keluarga. Nih udah mulai tahap-tahap, udah mulai serius untuk bagaimana
membahas soal masalah keluarga, cara mempersiapkan diri untuk jadi orang tua. Kadang-kadang ada yang nggak siap jadi orang tua gitu. Kalau nggak siap jadi orang tua, maka konon katanya bilang mendingan gak usah nikah aja sekalian gitu ya. Jadi perencanaan semuanya menjadi tujuan kita nikah juga adalah regenerasi. Maka dari regenerasi itu kita belajar jadi orang tua yang baik, jadi semuanya itu sangat punya dampak ya, satu sama lain. Selamat mencoba. Salam dari gue, Lembu Tambun. Pertama nabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke, menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk ITF, cerdas, cermat, keren.